Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan business manner dalam budaya Jepang di pertemuan ke-15 ini. Saya Renaldo Aryo Putra dan teman-teman saya ada Nisa Nur Sintia, Muhammad Yusuf Rasif, Rike Alfa Hasanah, Alfa Rizi, dan Muhammad Pasya Hendarin. Langsung pada pendahuluannya, bekerja di perusahaan Jepang, terutama di Jepang, bisa menjadi tantangan tidak hanya bagi orang asing, tetapi juga bagi warga negara Jepangnya sendiri. Mengingat di dalam budaya perusahaan Jepang terdapat etika bisnis tertentu yang harus dipertimbangkan setiap saat. Karena hal ini, disarankan untuk mendapatkan pengetahuan tentang budaya dan perilaku perusahaan Jepang sebelum memasuki beberapa bulan pertama bekerja. Perusahaan-perusahaan Jepang memiliki etika bisnis yang sesuai dan tepat sasaran dengan kegemaran atau passion bagi para pekerjanya, sehingga bisnis dapat berjalan dengan optimal dan maksimal performance-nya. Etika bisnis yang dibangun oleh warga Jepang yaitu pengembangan soft skill dan pencapaian prestasi atau tingkatan jabatan yang sangatlah fleksibel berdasarkan pada kemampuan diri dan motivasi kerja yang dimiliki. Etika bisnis sangatlah dipengaruhi oleh passion atau kegemaran pekerja. Pekerja yang memiliki passion akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan peningkatan loyalitas terhadap pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menghasilkan terbentuknya etika bisnis yang sesuai dan berkualitas. Akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Yusuf Rasif, Business Manners on Japan. Yang pertama, Shikan Jorini adalah tepat waktu. Menepati waktu sesuai dengan apa yang telah ditentukan adalah telah menjadi budaya dan salah satu etika atau perilaku bisnis yang paling penting di Jepang. Para pekerja akan mempersiapkan apa yang perlu dilakukan sebelum jam yang ditentukan hingga mempunyai ruang waktu yang cukup seperti datang lebih awal, kurang lebih 15 menit sebelum jam kegiatan dimulai. Bukan berarti sama sekali tidak ada toleransi apapun. Mereka juga akan menyadari hal yang mungkin terjadi di luar dugaan terhadap aktivitas atau seseorang hingga mengakibatkan tidak tepatnya waktu yang telah diatur sebelumnya. Jika ditemukan hal darurat seperti ini, maka membiasakan dengan permohonan maaf, memberikan informasi atau keterangan yang real sehingga dapat dimaklumi atau pahami. Business Manners on Japan. Yang kedua, san adalah menyebut nama seseorang dengan sapaan hormat. Sebenarnya tidak hanya di Jepang saja, secara umum di sini penggunaan secara global. Sopan untuk menghargai lawan bicara tentu saja dapat menyebutkan imbuhan seperti Mr., Mrs., Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Hal ini tentu saja akan membuat rekan kita merasa senang, dihargai, dan diperhatikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Pertukaran kartu nama. Dalam hal ini, kebiasaan orang Jepang pada saat saling memberikan kartu nama untuk yang pertama kalinya dinilai sangatlah formal. Dengan mitra bisnis awal, pertemuan akan dilakukan dengan pertukaran kartu nama. Pada saat memberikan kartu nama, dilakukan penuh hormat dan menghargai memberikan kartu nama yang diserahkan dengan kedua tangan dan menerima kartu nama lawan dengan kedua tangan. 4. Bowing atau membungkuk. Bowing adalah tindakan menurunkan batang tubuh dan kepala sebagai gerakan sosial ke arah lawan bicara, sebagai simbol permohonan maaf, hormat, atau terima kasih. Bowing tidak hanya digunakan di dunia bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai situasi. Hal ini dirasa suatu tindakan yang penting dalam berkomunikasi. Dalam contoh praktiknya sudah menjadi kultur bahwa penerapan bowing ini dilakukan pada saat bertegur sapa dengan pemimpin, pelanggan, tamu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Rika Alfa Hasanah. Saya akan menjelaskan business manners yang kelima, yaitu hadiah atau barang bawaan. Untuk yang satu ini bisa dikatakan sama dengan negara kita. Ketika mengunjungi seseorang, Anda dapat membawakan hadiah sebagai rasa simpati Anda kepada orang lain. Orang Jepang mempunyai ciri khas sendiri pada saat memberikan hadiah.
Biasanya hadiah tersebut ditempatkan di dalam kantong kertas istimewa dan bersih. Penerima tidak harus membukanya pada saat hadiah diberikan, akan tetapi pada kondisi tertentu si pemberi pun terkadang mempersilahkan untuk dibuka, seperti pada saat memberikan hadiah ulang tahun. Berikut tata krama bisnis lainnya yang ada di Jepang. 1. Setelah Anda diatur menuju sebuah kantor atau ruangan, Anda tidak boleh duduk apabila belum dipersilahkan. 2. Saat Anda pergi mengunjungi perusahaan lain, lepaskanlah jas Anda, kemudian lipat jas tersebut dan gantungan pada lengan. 3. Urutan saat masuk lift harus diperhatikan. Tamu harus menjadi urutan yang paling pertama masuk, kemudian diikuti dengan atasan. Untuk para bawahan dan orang yang baru saja masuk perusahaan, masuk paling akhir dan bertugas untuk menekan tombol lantai. 4. Sebelum Anda masuk ke ruangan, ketuklah pintu tersebut 3 kali sampai ada jawaban dari dalam untuk dipersilahkan masuk. 5. Di dalam ruangan rapat, tempat duduk untuk atasan dan bawahan telah diatur posisinya. Jadi tidak bisa untuk di sembarangan duduk walaupun itu kosong. Yang terakhir di slide 9 ada bisnis manner Jepang. Yang nomor 6-nya, jika Anda menerima kartu nama, janganlah menyimpan kartu nama tersebut dalam dompet maupun saku. Selalu gunakanlah cash untuk menyimpan kartu nama tersebut. Yang ketujuh, saat melakukan pertukaran kartu nama, Jepang memiliki tata krama tersendiri dalam hal ini. Anda tidak boleh langsung menyimpan kartu nama yang diterima. Taruhlah kartu nama tersebut di meja di hadapan Anda. Jika Anda langsung menyimpan kartu nama tersebut, Anda bisa dianggap kurang menghargai orang tersebut. Tetapi apabila Anda membiarkan kartu tersebut di depan terlalu lama, Anda bisa dianggap melupakan kartu nama tersebut. Hal yang terbaik adalah menyimpan bersamaan dengan lawan bicara Anda saat ia menyimpan kartu Anda. Yang kedelapan, ketika saling menukarkan kartu nama, posisikan kartu nama Anda di posisi yang lebih rendah dari lawan Anda. Bisnis manner on Japan yang ke-9, saat pergi minum dengan atasan, ketika bersulang, posisi gelas harus lebih rendah dari mereka yang memiliki jabatan tinggi. Yang ke-10, ketika mengantarkan tamu keluar dari kantor, Anda harus mengantarkan mereka sampai pintu keluar dan menunggu mereka pergi sampai tidak terlihat lagi. Slide selanjutnya yaitu video yang menjelaskan tentang bisnis manner on Japan. つま先を開いて、左手を上にして、背筋を伸ばし、目線を上げます。日本ではビジネスの場において様々な決まり事があります。それが、ジャパニーズビジネスマナー。まずは名刺の渡し方のマナーです。両手で持ち、右手で渡し、左手で受け取ります。1、2、3。この時に目上の人よりも低い位置で渡すことに注意してください。続いてはお辞儀のマナーです。通路等ですれ違う時には15度のお辞儀をします。目上の人に対して挨拶するときは30度のお辞儀をします。深い感謝を表すときには45度のお辞儀をします。以上がジャパニーズビジネスマナーです。ご視聴ありがとうございました。Kami dari kelompok 6 menyudahi presentasi tentang Business Manners on Japan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu. Gosinpai tadaki arigato gozaimasu. Mata imaso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.